Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar istilah gunung gaib, mungkin akan tersirat di pikiran kita adalah sebuah gunung yang ditempati oleh bangsa jin. Karena sejatinya jin ini memang menyukai tempat-tempat seperti pegunungan. Tetapi, apa jadinya teman-teman jika yang bersifat gaib adalah gunungnya? Gunung ini memang keberadaannya disembunyikan dari manusia. Konon gunung ini juga ditinggali oleh 70 orang soleh dan seorang nabi. Benarkah kisah tersebut? Ada yang mengatakan jika Jabal Khawf ini adalah gunung terbesar di dunia dan merupakan induk para gunung yang ada di seluruh muka bumi, di mana gunung-gunung lain adalah urat-uratnya. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 60 farsah, di mana satu farsah sama dengan 5.541 meter. Di tiap bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap malam Jumat mereka berkumpul di sekeliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon keselamatan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika fajar subuh telah terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang mandi di hari Jumat dan yang sedang menghadiri salat Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Jabal Khawf diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari batu zamrud hijau sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia. Jabal Khawf adalah gunung yang mengelilingi segenap penjuru dunia dan gunung ini konon dijaga oleh malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Menurut seorang ulama Turki yang bernama Syekh Nazim, Jabal Khawf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan jika gunung ini terletak di daerah Yaman. Bahkan ada juga yang berpendapat jika Jabal Khawf berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jabal Khawf adalah daerah yang sangat luas. Di sana hidup para waliullah dari golongan laki-laki yang jumlahnya sekitar 70 orang. Semua penduduk dari Jabal Khawf ini adalah laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan hidupnya hanya untuk beribadah saja. Jabal Khawf diyakini merupakan suatu daerah yang gaib, artinya dia tidak ada di alam nyata. Semua kehidupan Jabal Khawf ini bersifat tersembunyi dan sisi gaibnya pun setara dengan alam malaikat. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang berarti ketika itu beliau berusia 51 tahun, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perjalanan Isra Mi'raj. Padahal perjuangan Islam di masa itu tengah menghadapi ujian yang amat berat. Gangguan dan hinaan pun semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj itulah, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang dinamakan dengan Jabal Khawf. Gunung itu berada di sebuah padang perak mengkilat yang menghampar luas. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung lain dan sebuah kota. Kota itu berpenghuni makhluk dari jenis keturunan Adam. Maka setelah Rasulullah SAW sampai di kota itu, mereka pun mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah SAW. Seketika itu mereka menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyapa mereka, "Siapa kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Maka seorang pemimpin dari kaum ini pun menjawab, "Kami adalah kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Musa wafat, ketika itu terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga waktu itu menimbulkan bencana yang maha dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 nabi terbunuh.
sehingga masyarakat tak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200-an orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat pada saat itu. Akan tetapi, Bani Israel malah menghabisi mereka semua. 200 orang itu dibunuh dalam waktu hanya 1 hari saja. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi tambah runyam dan tampak sulit untuk dipadamkan. Akibat dari kekacauan itu, kami pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Ketika kami masih berdoa, itulah tiba-tiba hamparan tanah yang berada di depan kami terbuka lebar. Kemudian kami semua terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai dasar bumi. Kami berada di dasar bumi itu selama 18 bulan. Dan setelah itu, baru kami bisa keluar menuju ke tempat ini. Sebelum semua itu terjadi, Nabi Musa telah berpesan kepada kami, jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang diutus pada akhir zaman, hendaklah kami sampaikan salam kepadanya. Nabi Musa juga berpesan kepada kami agar engkau mengajari kami tentang Al-Quran, sholat, puasa, sholat Jumat, dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan itu, mereka pun diajari oleh Rasulullah SAW mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah, beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihat selama ini. Mengapa rumah kalian selalu terbuka siang dan malam? Tidak pernahkah kalian tutup? Tanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian, kami tak memerlukan penjaga keamanan. Begitulah jawaban mereka. Mengapa semua rumah kalian tertata rapi dan semua rumah memiliki tipe dan ukuran yang sama? Tanya Rasulullah lagi. Masyarakat di sini merupakan komunitas satu hati, duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak seperti rumah-rumah yang ada di dunia. Meskipun mempunyai tipe yang sama, namun seringkali terjadi kekacauan. Sebab hati mereka sangatlah serakah dan menggandrungi dunia. Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Rasulullah kembali bertanya. Itu semua untuk menambah pahala kami. Di mana seseorang yang akan berangkat dari rumah ke masjid, maka pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah SAW. Jawab masyarakat tersebut. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang meninggal, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Rasulullah kembali bertanya. Itu karena untuk mempermudah kami untuk selalu mengingat terhadap maut yang senantiasa mengintai setiap waktu. Begitulah jawaban mereka. Mengapa kalian tak pernah tertawa? Tanya Rasulullah lagi. Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan membuat hati kami menjadi keras, sehingga lama-kelamaan akan menutup datangnya hidayah. Jawab mereka. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mengalami sakit? Sakit merupakan penghapus terhadap dosa, padahal komunitas kami tidak mengenal dosa dan tak pernah pula melakukannya. Dengan demikian kami tak pernah mengalami sakit. Mereka kembali menjawab pertanyaan Rasulullah. Lalu, apakah kalian bercocok tanam di sini? Benar ya Rasulullah, kami juga bercocok tanam di sini. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari panen. Dan ketika hari panen itu tiba, kami berkumpul bersama untuk mengambil sebagian kecil dari panen tersebut. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Lalu apakah kalian memiliki binatang ternak? Rasulullah kembali bertanya. Benar ya Rasulullah, kami pun di sini berternak sapi. Seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja, jika kami memerlukan hewan ternak itu, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar dari hewan-hewan itu kami tinggalkan begitu saja. Rasulullah pun kembali bertanya. Aku perhatikan kenapa wajah-wajah kalian terlihat pucat. Penduduk itu pun kembali menjawab. Itu semua karena kami ini takut sekali akan kematian. Dalam arti bukan karena terlalu mencintai kehidupan dunia,
Namun kami takut akan amal-amal kami semua yang kelak sebagai bekal di akhirat, yang serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Rasulullah pun kembali bertanya. Rata-rata dalam masyarakat kami hanya akan terjadi satu kematian saja dalam jangka waktu setahun, dan tak akan lebih dari itu, jawab mereka. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera berpamitan untuk kembali meneruskan perjalanannya bersama malaikat Jibril. Demikianlah kisah yang dapat kita ambil tentang Jabal Qaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.